Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dea Mentari Putri Ribujata, mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Nusa Cendana Kota Kupang. Pada podcast saya akan menjelaskan tentang gangguan-gangguan yang sering terjadi pada anak dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Gangguan yang pertama adalah gangguan perkembangan motorik. Gerak motorik adalah istilah untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Gerakan ini dibagi menjadi dua, yakni motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Pada anak-anak, gangguan perkembangan motorik kasar bisa dilihat dari gerakan yang tidak terkontrol atau tidak seimbang. Misalnya, gerakan tidak seimbang antara anggota tubuh bagian kanan dan bagian kiri, gangguan refleks tubuh, serta gangguan tonus otot. Sedangkan motorik halus berkaitan dengan kemampuan fisik yang melibatkan otot-otot kecil serta koordinasi mata dan tangan. Pada anak-anak, gangguan motorik halus bisa dilihat ketika seorang anak yang masih sering menggenggam saat usianya lebih dari 4 bulan dan lebih dominan menggunakan satu tangan hingga ia berusia 1 tahun. Setelah melewati usia 14 bulan, ia juga masih melakukan eksplorasi oral seperti memasukkan tangan ke mulut. Gangguan yang kedua adalah gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Gangguan perkembangan ini ditandai dengan minimnya kemampuan seorang anak untuk menunjuk dan memperlihatkan ketertarikannya pada sesuatu atau seseorang. Bahkan hingga ia berusia 20 bulan, ketika memasuki usia 30 bulan, orang tua masih sulit mengerti perkataan anak. Ini karena anak tidak konsisten dalam merespon suara atau bunyi. Misalnya, ia tidak memberi respon saat dipanggil. Gangguan yang ketiga adalah gangguan perkembangan kognitif. Gangguan perkembangan kognitif anak bisa terlihat melalui tanda-tanda seperti ini. 1. Di usia 2 bulan, anak kurang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu atau seseorang. Yang kedua, di usia 4 bulan, anak belum bisa mengikuti gerak benda. Yang ketiga, di usia 6 bulan, anak belum bisa merespon atau mencari sumber suara. Yang keempat, anak di usia 9 bulan belum mampu babbling atau mengucap kata mama atau bapak. Yang kelima, di usia 24 bulan, anak belum mampu mengucapkan kata yang memiliki arti. Dan di usia 36 bulan, anak belum bisa merangkai 3 kata. Yang keempat adalah gangguan perkembangan sosial emosional. Gangguan perkembangan sosial emosional anak bisa terlihat melalui tanda-tanda ini. 1. Di usia 6 bulan, anak jarang menunjukkan senyum atau ekspresi kesenangan lain. Yang kedua, di usia 9 bulan, anak kurang bersuara dan menunjukkan ekspresi wajah. Yang ketiga, di usia 12 bulan, anak sering tidak merespon panggilan namanya. Yang keempat, di usia 15 bulan, anak belum bisa mengeluarkan suara. 5. Di usia 24 bulan, anak belum bisa mengeluarkan gabungan 2 kata yang berarti. 6. Di segala usia tidak memiliki kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi. Gangguan yang kelima adalah gangguan kebiasaan. Gangguan kebiasaan yang paling sering terjadi di antaranya adalah anak mengisap jempol, menggigit kuku, membenturkan kepala, menggigit atau memukul dirinya sendiri, menggoyangkan tubuh, dan lain sebagainya. Semua anak yang mengalami gangguan kebiasaan akan menunjukkan perilaku repetitif, tetapi tergantung juga pada frekuensi dari kebiasaan itu. Contohnya,
anak yang karena mengisap jempol yang merupakan fenomena pertumbuhan yang biasa, tetapi jika terus berlanjut hingga usia tertentu, mungkin menjadi tanda peringatan terhadap gangguan kebiasaan. Yang keenam adalah gangguan psikologis, meliputi perubahan emosi, fungsi fisik, perilaku, dan kinerja mental. Permasalahan gangguan psikologis tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti gaya pengasuhan, masalah keluarga, kurangnya perhatian, penyakit kronis, atau cedera, dan rasa kehilangan atau perpisahan. Gangguan yang ketujuh adalah gangguan ADHD, biasa juga disebut sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dalam istilah Indonesia lebih sering disebut GPPH atau gangguan pemusatan perhatian dan hyperaktivitas, di mana anak akan terasa sulit diatur dan terkesan tidak peduli akan nasihat orang sekitar. Selain itu, mereka juga tampak sulit fokus pada suatu hal. Mereka akan menyelesaikan sesuatu target yang ditujukan atau diharapkan dengan sangat sulit. Itulah gangguan-gangguan perkembangan pada anak usia dini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.